Sekitar pukul udah ada maghrib. Udah ada, kalau orang sana mah, orang Sunda mah, waktu sarepna. Dan pantangan kalau sarepna itu kita tidak boleh apa ya namanya, beraktivitas lah. Saya kan kepala saya benar-benar di bawah play sheet kan, benar-benar di bawah. Tak 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 tak. Buah dari atas kayak ada buah atau ranting jatuh kan. Push. Terus pasti seorang di atas kepala saya. Saya agak langsung kaget atau halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya, Kevin Azafin. Jadi pada suasana sangat panas sekali di dalam ruangan ini. Tapi karena saya sedikit meriang, saya terpaksa harus pakai sarung tertutup, tapi kipas menyala. Gimana itu? Kehidupan di Jakarta, cuaca panas. Jadi di video kali ini gua mau membahas atau menceritakan pengalaman gua saat berada di alam atau di hutan saat gua melakukan camping. Hal yang mungkin sulit dijelaskan, hal yang berbau-bau mistis atau horor, gua pernah alami saat camping di hutan. Tapi sebelum gua lanjut ke ceritanya, gua mau ngenalin ke kalian semua bahwa gua ada rencana untuk melakukan ekspedisi yang berbau dengan hal-hal alam, gunung atau bukit yang tempatnya itu belum banyak orang ketahui gitu, tempat-tempat yang benar-benar masih asri dan jarang ternodai oleh manusia. Nama ekspedisinya adalah Kabut Kelabu. Apa Kabut Kelabu ini? Kabut Kelabu akan diisi dengan hal-hal konten-konten yang berbau dengan alam, gunung, keasrian, dan hal-hal yang janggal. Kita lanjut ke cerita gue yang di teror penunggu gunung. Nah, cerita bermula saat gue dengan saudara gue, sebut saja namanya Pauji. Saat itu kalau nggak salah hari Jumat, malam Jumat apa malam Minggu, gue lupa. Saat itu kami berangkat dari rumah jam 4, setengah 5 sore dan cuaca hujan, tapi kami memutuskan untuk tetap berangkat karena logistik persiapan udah siap. Setengah 5 kami menuju lokasi. Sampai di lokasi kami jam 5 karena lokasinya dari rumah nggak terlalu jauh ya. Jam 5 nyampe tempat parkiran, nyampe atas kami jam 15 menit perjalanan untuk nyampe ke suatu bukit ya, puncaknya 15 menit kami nyampe. Ya seperti biasa, di perjalanan aman-aman saja, nggak ada kendala apapun, nggak ada yang aneh-aneh kan. Dan saat itu kami juga melakukan niatnya membuat konten juga ya, membuat konten di dalam perjalanan. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh. Sampai ke lokasi biasa, persiapan masang tenda, nata-nata barang kan ya, seperti itu, nggak ada keanehan. Sampai lokasi
Ini biasa ngopi-ngopi, ngerokok kan, karena cuaca hujan juga. Di dalam tenda kami ngopi-ngopi, ngerokok. Sekitar jam setengah 6 itu kami masih aman-aman aja gitu, nggak ada hal-hal aneh. Dan sekitar pukul udah ada maghrib, hujan reda, dan saya dengan kakak saya keluar mencari ranting-ranting pohon untuk menyalakan api karena cuaca sangat dingin sekali kan. Kami menyiapkan ranting-ranting untuk dibakar dan memasang playsheet apa tuh, penambah kedepannya tenda tuh biar nggak hujan kan. Pasang itu, saya nyari kayu bakar jam 18.00 kalau nggak salah. Saya balik ke tenda karena rantingnya panjang-panjang kan. Waktu maghrib itu saya potong-potong, tak 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 tak, pasti timbul suara kan. Waktu maghrib kalau orang sana mah, orang Sunda mah, waktu sarepna. Dan pantangan kalau sarepna itu kita tidak boleh apa ya namanya, beraktivitas yang tidak seharusnya dilakukan jam-jam segitu. Saya motong-motong kayu, dengan sangat semangatnya karena ingin menyalakan api. Cuaca dingin kan. Dan yang terjadi adalah kepala saya benar-benar di bawah playsheet kan, benar-benar di bawah. Tak dari atas kayak ada buah atau ranting jatuh gitu. Push, des, bukan des so, kan kalau ada benda yang jatuh ke alas playlist tipis kan, pasti saya kan di atas kepala saya. Saya nggak langsung kaget atau gimana ya, saya langsung termenung tuh sama kakak saya di depan saya tuh. Saya di sini, kakak saya di sini. Nah, kami langsung tatap-tatapan tuh. Jadi berbicara sedikit pun karena apa ya gitu. Ngomong kecil-kecilan kan. Apa ya. Dah. Kurang lebih 3 menit kami termenung terdiam. Kami memutuskan untuk keluar. Kakak saya keluar dari si tenda itu. Kita coba keluar. Dia keluar untuk memastikan apakah yang jatuh ranting atau buah pinus, buah atau kembang namanya itu, kurang tahu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau itu ranting atau kembang pinus, pasti kerasa dong, kerasa ke kepala saya. Ya, suaranya itu persis di atas kepala saya, pasti kerasa dong ke kepala saya. Just. Tapi nggak kerasa. Mungkin karena jatuhnya cepat jadi nggak kerasa. Kamu cari di sekeliling tenda tuh. Pasti kan kalau habis jatuh, buah tidak akan jauh jatuh dari atas tenda. Kami nyari tuh di sisi-sisi tenda. Ranting nggak ada, kembang pinus nggak ada. Mulai aneh dong. Kami masuk lagi ke tenda, diem-dieman lagi tuh karena saking anehnya apa yang terjadi. Diam di tenda, mulai ngomong apa ya. Nah, saat kami berdiam diri di tenda karena takut, muncullah suara kayak dua kali apa 3 kali kan. Makin panik dong. Gak mungkin orang, karena dari rumah terakhir itu kayak 2 tingkat gitu, 2 tingkat bukit. Jadi di sini parkir motor saya ke puncak satunya dan kami di puncak paling atasnya. Jadi kayak 2 tingkat puncak gitu. Kami ngecampnya ada di yang paling atas. Dan sebenarnya itu tempat itu bukan tempat ngecamp atau tempat
main nongkrong bukan, itu benar-benar alam yang masih asri dan maksudnya jarang ada orang gitu, paling yang kesana tukang ini doang, tukang yang ambil getah pinus itu doang. setengah tujuh apa jam 7 tuh, setelah kami menangin diri ngerokok ngopi lagi di dalam, kayaknya ini nggak bisa dilanjut. Ya udah, kami mau kemas kamera segala macam, rokok masukin lagi ke tas, udah semacam snack mie logistik yang gitu kami tinggal di tenda, karena kami balik tenda nggak dibawa. Kenapa? Pikir kami kalau kami mau sekarang pulang, bongkar tenda dulu, beresin tenda dulu, lama di situ, lama, dan diri ini sudah sangat takut. Diri ini kami berdua itu benar-benar takut. Di jalan pulang kami juga, wah, kalau megang kamera kan ngomong-ngomong, kayaknya kami ini nggak bakal lanjut karena ada hal mendadak, ada kepentingan lain, gitu aja kan, biar jalannya itu kami di perjalanan itu nggak ada rasa takut gitu kan, karena kami pikir kalau kami tetap melanjutkan sampai pagi di sana, udah nggak beres benar-benar pasti tetap diteror oleh penunggu, nggak tahu penunggu atau apa ya, mungkin karena kesalahan kami juga yang sembrono, jam-jam sholat maghrib malah motong-motong kayu kan. Setelah kami sampai lagi ke kampungnya, kami ngobrol-ngobrol sama orang tua di sana, dan di sana itu memang tempat apa ya, kalau bahasanya Kuludaya. Mungkin kalau ini yang nonton orang-orang Sunda pasti tahu ya Kuludaya. Kuludaya itu kayak gimana? Tempat paling tinggi di sebuah desa itu gitu. Namanya disebut Kuludaya. Dan di bawah puncak itu adalah Sumur Citalaga. Jadi kalau orang desa Cisalak, Cimanggu, orang-orang Cimanggu pasti tahu lah Sumur Citalaga, yang dari dulu airnya masih sangat berlimpah, Sumur Citalaga. Dan ternyata itu ada Hulu Daya. Melendung udah sampai bawah kan, mentertawai sebuah hal yang tadinya ditakutkan, karena momen yang paling indah adalah momen mentertawakan apa yang sudah terjadi, apa itu benar-benar hal yang sangat di luar nalar, yang pertama kali saya rasain setelah beberapa camping ke tempat-tempat alam yang masih asri gitu ya. Baru kali itu sekali saya itu pernah ngerasain diganggu gitu. Padahal saya sering solo camping sendirian, camping ke alam, gak pernah saya ada yang ganggu. Mungkin kayak ada hewan nungguin, kayak cicir, jangkrik, dan ada lagi nih, ini sih nggak diganggu sih, saya cuma kayak hal aneh juga sih. Kalau saya ngecamp solo camping di suatu tempat bukit, saya sendirian di tengah hutan, bener-bener sendirian. Itu ada kan di depan tenda saya suka masang matras ya, buat ngopi-ngopi ngerokok di luar, masang matras. Saat saya ngopi-ngopi ngerokok di luar, persis di matras itu ada jangkrik satu sama cicir apa ya, yang kayak simut tuh, yang kayak simut, cicir atau apa, ada dua di luar. Selama saya ngopi ngerokok itu tetap di luar berdua. Kurang lebih jam 2 apa jam 1 malam tuh kan saya masuk tenda tidur, otomatis
Si tenda ditutup dong pintunya, set tutup, set tidur pakai selimut, cas. Saya bangun gak tahu jam berapa tuh, jam 3 atau jam 4, gak lihat jam, nyalain lampu, ces. Apa yang terjadi? Si Cucur dan si Jangkrik udah ada di dalam tenda, berdua itu di dalam tenda. Nah, dari mana masuknya ini berdua? Apa emang dari tadi udah masuk? Maksudnya di dalam ada, di luar ada gitu. Saya cek keluar nggak ada. Berarti bener dong. Ini hewan ini dua ini yang tadi di luar. Nah, saya mikir masuknya dari mana ini. Udah, saya nggak terlalu memikirkan itu gitu kan. Balik tidur lagi. Dan anehnya apa teman-teman semua? Saat sudah pagi, apa yang terjadi? Si Cucur dan si Jangkrik sudah di luar lagi. Nah, saya juga, lah, kok dari luar lagi nih hewan? Nah, mungkin dia bisa menjadi kecil, masuk ke lubang-lubang jaring yang di atas tenda tuh. Saya selalu berpikir positif aja kalau sedang solo camping ya. Kan kalau saya selalu berpikir negatif, penunggu nih, malah itu nakutin diri sendiri. Karena ketakutan tercipta dari pikiran Anda sendiri yang membuat Anda gagal, dan membuat Anda selalu ragu adalah pikiran Anda sendiri. Jadi selalu berpikirlah positif pada semua apapun yang terjadi.